Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Jemaah pengajian malam Rabu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah masih bisa memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali kita mempelajari sama-sama tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mempelajari agama kita ini demi kesempurnaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah wajibkan untuk mempelajari agama ini, untuk menyempurnakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah pada malam hari ini kita sesuai dengan tema itu yang sebelumnya kita telah berbicara tentang masalah Al-Quran ini. Dan memang judul yang diberikan kepada kami adalah Al-Quran ini. Maka inisiatif kita, dan insya Allah pada pembahasan Al-Quran ini kita akan mempelajari sama-sama dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, yaitu kitab At-Tibyan yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang adab-adab terhadap Al-Quran ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada tahun Allah muliakan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran Al-Karim adalah merupakan pedoman hidup pertama bagi umat Islam, yang mana Allah telah menyebutkan zalikal kitabul la raiba fihi. Itulah Alkitab Al-Quranul Karim yang tidak ada keraguan pada dirinya. Maka kita pun bagi sekarang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya tidak ada lagi kebosanan pada diri kita dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Disebutkan bahwasanya Imam At-Tabari ditanya tentang masalah al-jihad wal Quran. Ketika beliau ditanya tentang masalah keutamaan jihad di jalan Allah dan Al-Quranul Karim, wajah tadi, maka beliau mungkin mentarjih yang kedua, itu lebih memberikan keutamaan daripada membaca Al-Quran itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita tidak bacakan mukadimahnya karena terlalu panjang. Kita akan langsung masuk pada bab yang pertama, fi atwafin min fadilati wa tilawatil Quran wa hamalatihi. Sisi-sisi keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Ini judul kita malam hari ini. Jadi bincang-bincang kita beberapa menit ke depan tentang sisi-sisi keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Tidak dilakukan lagi Bapak Ibu yang Allah muliakan. Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat ke-29 dan 30. Ini menjadi ayat pertama yang akan kita jelaskan kepada
Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an wa aqamus shalah, kemudian mereka melaksanakan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan apa yang kami rizkikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, yarjuna tijaratan lan tabur, yang mereka harapkan adalah perniagaan yang tidak pernah terputus. Apa balasan bagi mereka yang seperti itu? Maksudnya berniagaan liwafiyahum ujurahum, ayat 30-nya. Maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan sempurnakan pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, dan kami akan tambahkan kepada mereka karunia kami kepada mereka. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghafurun lidzunubihim, Maha Pengampun terhadap dosa mereka, wa syakurun lihasanatihim, dan Allah Maha Asy-Syakur terhadap kebaikan-kebaikan mereka. Kalau kita melihat kenapa Allah harus bersyukur terhadap kebaikan-kebaikan kita, Bapak Ibu Allah muliakan, kenapa Allah mengatakan syakur? Di antara sifat Allah adalah asy-syakur li hasanatil ibad, terhadap kebaikan-kebaikan hamba. Nah, kita telah paham bersama Bapak Ibu yang Allah muliakan, setiap nama dan sifat Allah itu sesuatu yang menjadi kewajiban bagi kita untuk mensyukuri terlebih utama. Kalau kita belajar asma dan sifat, maka kita akan mendapatkan asy-syakur. Kitalah manusia yang pertama kali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan nama itu satu kewajiban untuk diri kita. Dan itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dilihat oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan salat, kemudian Aisyah memegang kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Kenapa kau lakukan itu ya Rasulullah? Bukankah engkau telah Allah ampuni dosa, ya? Dan telah Allah jamin surgamu, lalu engkau masih beribadah seperti ini ya Rasulullah?" Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Afala akuna abdan syakura." Subhanallah, kalau kita lihat, wahai istriku Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba-hamba yang bersyukur? Artinya sebenarnya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah dengan kebaikan-kebaikan kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk Allah, bukan untuk Allah, untuk diri kita sendiri, ya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, yang kita persembahkan untuk Allah, ya. Lalu Allah mensyukuri kebaikan-kebaikan itu, maka hendaknya kita lebih mensyukuri dari apa yang telah Allah persembahkan untuk diri kita. Nah, apa bentuk syukurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini? Bapak Ibu yang Allah muliakan, ternyata bentuk syukurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur kita yang sesungguhnya kepada Allah adalah dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semua bentuk-bentuk ibadah. Jangan hanya terpaku pada satu ibadah saja, tapi semua bentuk-bentuk ibadah yang mana satu perbuatan yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Hatta umidul ada al-thariq itu merupakan juga ibadah. Kita menyingkirkan diri dari jalan itu juga merupakan ibadah. Wa tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Dan juga senyum kita di hadapan teman kita, saudara kita, tidak cemberut kita, itu juga merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ibadah itu kata Ibnu Taimiyah adalah satu bentuk nama, ya, satu cakupan nama yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ibadah. Jadi berusahalah kita hari ini Bapak Ibu yang Allah muliakan untuk bagaimana perbuatan kita, kata-kata kita, tingkah laku
oleh semua manusia. Bukan hanya ibadah terpaku pada sholat 5 waktu, baca Quran, zikir dan segala macamnya. Semua perbuatan-perbuatan yang dengan itu mendatangkan manusia ridho kepada kita, maka itu juga merupakan ibadah. Maka di sini Allah mengatakan orang yang membaca Al-Quran kemudian membawa Al-Quran ini di dalam sholat-sholatnya, wa anfaqu mimma razaqnahum, kemudian mereka menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka yang dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, yang mereka harapkan adalah pahala yang tidak terputus-putus. Jadi Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita bawa pada malam hari. Jadi Allah sebutkan dalam surah Sajadah, ternyata memang ayat ini telah dipraktekkan oleh manusia terbaik, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Punggung mereka para sahabat Nabi Allah gambarkan dalam Al-Quran. Ini sahabat Nabi, fitoknya kepada sahabat Nabi. Punggung mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari tempat pembaringan. Ada mereka sedikit tidurnya. Ngapain mereka? Kemudian mereka sholat. Kemudian mereka yad'una rabbahum, dan berdoa kepada Tuhan mereka dengan penuh harap dan penuh. Maka ini telah dipraktikkan oleh manusia terbaik, Ibu yang Allah muliakan. Namun yang perlu kita catat pada ayat Fatih ke-29 ini, ternyata untuk mengambil makom kebaikan, untuk membawa Al-Quran di setiap malam kita, itu bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah. Kenapa Bapak Ibu yang Allah muliakan? Karena memang seperti itu. Untuk kebaikan itu Allah berikan keutamaan-keutamaan yang luar biasa, dan memang tidak mudah untuk melakukannya. Dan mereka yang seperti ini, kata Allah, liwafiyahum ujurahum, aku akan sempurnakan pahala-pahala mereka, wa yaziduhum min fadli, dan aku akan tambahkan karunia-Ku kepada mereka. Innahu ghafurun syakur, Allah akan maha mengampun terhadap dosa-dosa mereka, telah maha mensyukuri kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, waruya an Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang paling yang paling banyak membaca Al-Quran. Bahkan Utsman bin Affan, kalau kisah yang kita lihat yang tersebar hari ini, kalau kita lihat di mushaf-mushaf yang mungkin cetakan-cetakan lama, itu pada surat Al-Kahfi itu ada tulisan merah di ayat yang bunyinya apa itu bunyinya? Bunyinya apa? Wal yataladdah, dibuat warna merah. Katanya Utsman ketika baca Quran kemudian ditikam meninggal ketika baca Quran dan darahnya menetes, sehingga itu wallahu a'lam apakah benar kisahnya atau tidak. Namun bisa kita ambil ibadah dari Utsman bin Affan mengatakan lau tahurat qulubuna ma sabi'at min kalami rabbina, itu kalam yang paling masuk dari Utsman bin Affan. Kalau hati kita ini bersih, kata beliau, kita tidak akan pernah ingat daripada tilawatul Quran. Maka hendaknya kita jadwalkan hari ini, kalau nggak bisa satu hari satu juz, satu hari satu halaman saja. Kalau nggak bisa satu halaman, satu ayat saja. Nggak bisa juga, na'udzubillah. Kita jadwalkan seperti itu yang Allah. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ini sudah sering kita dengarkan. Namun kita lihat penjelasan daripada hadis yang mulia ini. Kita sudah sering mengartikan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Di sini yang uniknya akan kita jelaskan, ta'allama al-Quran wa 'allamahu, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di sini ada dua manfaat yang didapatkan oleh manusia ketika dia belajar Al-Quran
dan manfaat yang didapatkan oleh manusia ketika mengajarkan Al-Quran. Bukan hanya kita pahami, coba kita lihat apa manfaat daripada belajar Al-Quran, apa manfaat daripada mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Al-Imam dan mengatakan, afdalukum alladhi jahada nafsahu fi hifdzil Quran. Orang yang paling afdal di antara kalian, kata Nabi SAW, adalah alladhi jahada nafsahu fi hifdzil Quran. Orang yang betul-betul mujahadah terhadap dirinya untuk menghafalkan Al-Quran, untuk membawa Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran. Wa fahmu ma'anihi, dan bukan hanya bersemangat untuk menghafalkan Al-Quran, juga bersemangat dalam wa fahmu ma'anihi, memahami makna-makna Al-Quran. Wa tafsir ayatihi, dan memahami tafsir ayatnya. Zumma yu'allimuhu ghairahu, mengajarkan kepada yang lainnya. Wa yuwaddih hujmalahu, dan berusaha menjelaskan kepada manusia secara global tentang hukum Al-Quran ini. Setiap kita berkewajiban, Bapak Ibu yang Allah muliakan, untuk menjelaskan kepada manusia secara makna global, secara makna umum tentang Al-Quran yang kita belajar. Bukan hanya kita hafalkan, tapi kita memahaminya, tafsir dan ayat-ayatnya, untuk kita mengajar kepada orang lain dan menjelaskan. Wa yad'un nasa ila al-'amali bihi, dan mengajak manusia untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Jadi itu kewajiban kita, Bapak Ibu yang mulia. Ustaz, saya bukan orang pesantren, saya tidak ada basic keilmuan saya. Jadi bagaimana cara saya mengajak manusia? Banyak cara kita bisa mengajak manusia. Bagaimana cara kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Karena dakwah itu tidak mesti dilakukan oleh orang yang telah belajar ilmu, dan kewajiban untuk menyampaikan ilmu itu dibebankan kepada semua manusia, tidak terkecuali. Apa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang hadis ini? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang kita sebutkan tadi, orang yang terbaik di antara kalian, alladzi jahada nafsahu fi hifdzil Qur'an wa fahmi ma'ani. Orang yang paling afdal adalah orang yang berusaha menghafal Al-Quran, ya. Yang kedua, memahami maknanya dan tafsirnya, dan mengajarkan orang lain. Apa kata beliau? La raiba anna al-jami' baina ta'allumil Qur'an wa ta'limihi mukammilun li nafsihi wa li ghairihi. Tidak diragukan lagi, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, mengumpulkan antara belajar dan mengajarkan itu akan menyempurnakan terhadap dirinya dan diri orang lain. Bagaimana caranya? Bapak Ibu yang Allah muliakan, sampai di titik ini, pahamkah kita ketika kita mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan ilmu syar'i, ilmu agama ini, apa tujuan kita belajar ilmu yang kita pelajari? Inilah tujuan manfaat ketika kita mempelajari ilmu ini adalah, kata beliau, baina naf'ul qasid wa naf'ul muta'addi. Orang yang belajar Al-Quran maka akan mendapatkan manfaat al-qasid, manfaat untuk dirinya sendiri. Apa manfaat yang dia dapatkan dari mengajar, dari belajar Al-Quran? Yang pertama yang dia dapatkan adalah raf'ul jahli an nafsihi, akan terangkat kebodohan dari dirinya. Ini manfaat yang akan dia dapatkan. Setiap orang belajar Al-Quran akan terangkatlah kebodohan pada dirinya. Salah satu contohnya kalau dulu mungkin kalau kita belajar, mungkin kalau kita sudah menganggap diri kita dulu pintar, ya. Mungkin kalau sekarang trennya itu ilmu tahsin yang sampai sekarang ini kebingungan kita belajarnya, ya. Sampai kebingungan kita belajarnya, itu baru mungkin beberapa tahun ini sebenarnya. Kalau dulu kita sudah bisa mengaji saja, ya, sudah bisa mengaji, ya, sudah lancar mengaji, itu sudah seakan-akan diri kita yang paling pintar. Dan termasuk saya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya menganggap diri saya itu dulu SD sudah mengikuti MTQ di tingkatan kabupaten dan
Islamiyah di Pulau Mulia. Dan saya termasuk mendapatkan juara harapan 3 waktu itu. Saya bangga karena saya urusan SD waktu itu. Saya memang saya itu memang orang yang pada itu sudah pintar. Ternyata subhanallah Bapak Ibu Allah mulia, ternyata ketika saya pesantren 6 tahun juga saya termasuk orang yang dibanggakan oleh ustaz-ustaz saya dari Al-Quran yang saya baca. Tapi ternyata ketika saya melanjutkan studi perkuliahan di Sulawesi Selatan di Mulia, saya banyak ditegur. Yang tegur itu bukan orang yang bukan guru saya, yang tegur itu bahkan teman-teman saya yang ikut halaman pada saya. Kamu masih panjang anaknya, kamu masih ketebalan aliknya, kamu masih terlalu tipis tingginya. Bagaimana kita membaca Al-Quran? Karena Bapak Ibu Allah muliakan, sampai saya mendapatkan suruhan dari Matan Al-Jazari pertama sekali. Barulah kita mengenal ternyata Al-Quran yang kita baca, huruf-huruf yang 28 huruf hijaiyah yang kita baca, dia punya hak tentu dan mustahil. Dan ini menurut Al-Imam Al-Jazari rahimahullah bukan perkara yang remeh. Beliau menyebutkan dalam matan beliau, bahkan wajib kita mempelajari ilmu-ilmu ini, sifat-sifat huruf ini. Beliau mengatakan wal akhdhu bil tajwid haqqun lazim. Hukum mempelajari ilmu tajwid sampai ke arah-arah makharijul huruf dan sifatul huruf itu merupakan satu kewajiban. Man lam yujawwidul Qur'an hathimun, yang tidak bertajwid sesuai dengan qawaid tajwid itu sendiri, membaca Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya, bahwa hathimun maka dia berdosa. Alasannya bukan tidak beralasan, belum menyampaikan Imam Ibnu Jazari rahimahullah, li'annahu bihi ilahu anzala, karena memang Al-Quran itu dengan ilmu tajwid Allah turunkan ke permukaan bumi ini melalui Jibril alaihi wasallam. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dan seperti itulah sampai kepada kita hari ini. Lalu bagaimana kami? Ya bagaimana harus kita pelajari? Mau tidak mau. Dan maka dengan belajar itu terangkat kebodohan dari diri kita. Yang dulu kita sering mengatakan mungkin ihdinas siratal mustaqim. Ternyata ada sifat istilah di situ. Ihdinas siratal mustaqim. Ternyata polanya bukan yang terlalu tebal. Ternyata ketika ada alif lam harus ditipiskan alif lamnya. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau siratal mustaqim. Sampai seperti itu dipelajari, dijelaskan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka dengan belajar kita, dengan menyelesaikan 2 matan ini saja, matan Tuhfatul Atfal dan matan Al-Jazari rahimahullah, maka itu sudah cukup. Sudah terangkat kebodohan dari kita selama dia ada huruf-huruf ini. Nah ini khairukum man ta'allama al-Quran. Ta'allama mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran, manfaatnya adalah mengangkat kebodohan dari diri kita. Wa 'allamahu, kemudian yang kedua wa 'allamahu, dan mengajarkannya mengangkat kebodohan dari diri orang lain. Itu juga wajib. Itu juga wajib. Apa kata Imam Nawawi? Yarghabu alaihi salatu wassalam fi hadisihi hadza fil wa'di wal irsyad. Nabi SAW menyampaikan dalam hadis ini himbauan yang disampaikan oleh Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Apa himbauan yang akan disampaikan oleh Nabi SAW? Apa yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW? Beliau mengatakan wa yad'ul ulama ila ta'limil muslimin. Nabi ingin mengajak kita dalam hadis ini ya, untuk mengajarkan kaum muslimin. Tanpa kita sadari ayat hadis ini yang sering kita baca, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ternyata selain itu kita diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak kaum muslimin untuk belajar Al-Quran. Wal 'amalu bi ahkamid din, dan beramal hukum-hukum sekitaran agama ini. Wal
ijtihadu fi taqyimid dhalin, dan kita bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan orang-orang yang hari ini kurang paham atau ad-dhalin, orang-orang yang keliru dan tersesat hari ini. Kita berkewajiban untuk mengajak mereka wa tawsilihim at-tariqal mustaqim, dan memberikan mereka ilmu kepada jalan yang lurus. Kita. Jadi hadis ini Nabi mengajak kita untuk mengajak kaum muslimin dan menyelamatkan kaum muslimin dari kebodohan. Maka mau tidak mau kita harus mempelajari Al-Quran bagi yang Allah muliakan, dan harus mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Kenapa? Karena mereka manusia yang paling afdal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling terbaik. Maka kita kepingin kita menjadi bagian daripada orang itu, menjadi manusia terbaik itu, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran dan memahami makna dan maksud dari ayat-ayat. Nah, artinya sangat penting Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau seandainya kita membatasi diri kita hanya dengan membaca saja, hanya dengan membaca saja. Kita butuh naf'ul muta'addi, yaitu manfaat yang sifatnya mengalir. Kalau belajar Al-Quran itu manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri, namanya naf'ul qasid, untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Nanti akan kita sebutkan keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita harus masuk kepada perkara yang kedua, wa a'lamahu, mengajarkannya agar kita dapat naf'ul muta'addi, yaitu manfaat yang sifatnya nanti terus mengalir sampai kita meninggal dunia. Kalau kita sudah pilih amalan yang ada pada diri kita mampu menyelamatkan kita dari tiga tetapi neraka, cukupkan diri membaca Al-Quran. Enggak usah berdakwah, enggak usah ngajak orang lain. Kalau kita merasa pilih amal kita cukup untuk membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa pilih, sudah cukup amal, sudah cukup masuk surga, silakan. Namun apa kata sebagai sahabat, kalau seandainya aku tahu satu saja dari amalanku sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku sudah bisa memastikan kaki itu sudah berada di dalam surga. Dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah jelas maksum, sepakat ijma kaum muslimin Nabi itu maksum dari dosa dan sudah dijamin surganya. Itu sepakat ijma kaum muslimin seluruh dunia sepakat. Namun kenapa Nabi masih beribadah? Kenapa Nabi masih terus berdakwah seperti ini? Sampai Nabi itu berdakwah ke Taif, dilempar oleh anak-anak kecil yang dikirim oleh orang-orang yang belum mendapatkan hidayah pada saat itu. Itu lempar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai malaikat gunung pun geram mendatangi Nabi, perintahkan kami untuk menjatuhkan dua gunung ini di tengah-tengah penduduk yang durhaka ini. Tapi Nabi mengatakan, jangan, karena aku berharap dari keturunan mereka nanti ada orang-orang yang akan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Nabi yang manusia sudah mendapatkan jaminan surga, tapi masih melakukan dakwah sampai berdarah-darah. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Tentunya Nabi, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ternyata yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi contoh bagi umat manusia ini. Untuk contoh bagi kita, ternyata kita harus mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan naf'ul muta'addi, yang amalan-amalan yang nanti akan terus mengalir kita. Kita meninggal dunia, maka terus akan mendapatkan aliran. Ada 3 murid yang kita ajarkan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sampai dia paham mana sifatul istighfar, mana sifatul istighfar dalam Al-Quran yang mereka baca, paham mereka. Dan kita meninggal karena mereka terus mengamalkan ilmu dan mengajarkan kepada orang lain, kita akan mendapatkan terus aliran. La yang dzalika min nurihim syai'an, tidak dikurangi sedikit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dikurangi sedikit. 10 kalau kita baca, dia juga membaca 10. Dia alihkan orang lain lagi 20, kita dapatkan 1 hurufnya. Bayangkan kalau alif lam mim sudah 30, kita khatamkan 1 hari 1 juz, sudah berapa huruf? Sementara kita punya 10 huruf, kalikan 1 huruf
menjadi orang yang mengajarkan Al-Quran. Paling tidak kita mengajarkan Al-Quran untuk anak kita, untuk anak kita. Lalu Ustaz, bagaimana kami yang tidak bisa baca Quran? Berarti kami berdosa dong Ustaz. Kalau saya memang belajar ilmu tadi sesuai dengan qawaid tadinya, kami berdosa. Maka kita lihat keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hadis lagi kita sebutkan oleh Ibu Allah Muhammad, yaitu dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mungkin alhamdulillah saya dapat pembelaan dari hadis ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi diriwayatkan dari istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah. Kita jelaskan apa makna safarah, apa makna bararah, apa makna al-mahir. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, ya, mahir, pintar, ma'as-safaratil kiramil bararah, maka dia bersama as-safarah, ya, bersama as-safarah, yaitu utusan al-bararah, yang baik. Nanti kita jelaskan mana baik itu apa. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Quran wa huwa yatata'u fihi, tapi terbantah-bantah, tersendat-sendat, wa huwa alaihi syaqqun, dan kesusahan membacanya karena memang belum pintar, enggak mahir, lahu ajran, dia dapat 2 pahala. Mana lebih banyak? Orang yang mahir membaca Al-Quran bersama utusan Jibril alaihi wassalam, tapi orang yang terbantah-bantah, tersendat-sendat, masih mengeja, dapat 2 pahala. Tidak, berarti kita tidak usah terlalu mahir-mahir kali biar dapat 2 pahala. Kita lihat apa makna yatata'u fihi, ay yataraddad fi tilawatihi li dha'fi hifdhihi falahu ajr. Orang yang ragu-ragu dalam membaca Al-Quran karena kelemahannya dalam Al-Quran tersebut, maka dia dapat 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala kesungguhan dia dalam membaca Al-Quran, kesungguhan dia. Pahala yang kedua adalah pahala bacaan Quran itu sendiri dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab ini menyebutkan bahwa hukum mempelajari ilmu tajwid itu bukan fardu ain, tapi dia adalah merupakan afdhaliyah keafdalan mukmin yang tidak menyebabkan dia berdosa. Ya, ketika seandainya dia sudah berusaha belajar namun belum bisa benar, maka dia tak mendapatkan. Walaysa ma'nahu, dan bukan maknanya orang yang terbantah-bantah tadi mendapatkan 2 pahala dia yang paling banyak, yang paling baik. Bal al-mahiru afdal, orang yang mahir itu lebih afdal daripada orang yang terbantah-bantah tadi. Kenapa? Karena dia kedudukannya sama dengan Jibril alaihi wasallam utusan. Apa makna al-bararah? Al-bararah adalah kasratul bin al-muti, yaitu orang yang banyak kebaikannya yang ditaati dari Jibril alaihi wasallam. Maka kedudukan orang yang mahir, al-mahir di sini adalah orang yang mempunyai bacaan yang baik, kemudian orang yang mempunyai al-mujib fil hifdzi, yaitu ijadatul hifdzi, yaitu punya hafalan yang bagus dan punya kualitas bacaan yang bagus. Maka itu yang disebut dengan al-mahir, bukan yang berdayu-dayu, bukan yang pintar musabaqah sana sini, tapi yang mahir adalah orang yang betul-betul al-inayah bi qiraatil Quran, betul-betul yang menjaga qiraatul Quran yang sesuai dengan qawaid tajwid yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam dan akhwat yang Allah muliakan, kalimat Iqra menuntut kita untuk membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran dan mempelajari Al-Quran.
membaca, memahami dan mempelajari Al-Quran itu merupakan porsi tertinggi untuk mengangkat kebodohan kita dari selama ini yang kita alami. Maka mau tidak mau kita harus membaca Al-Quran, memahami dan membaca dan mempelajari. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yang kita sebutkan tadi, ini juga disebutkan di sini. Beliau mengatakan, wasu'ila Ats-Tsauri rahimahullah al-jihad wa qira'atul Qur'an. Imam Ats-Tsauri pernah ditanya tentang masalah al-jihad dan qira'atul Qur'an. Kemudian beliau mengatakan, wahtajja bihadzal hadis. Beliau merujukkan Al-Quran yang paling afdal dan beliau berhujjah dengan hadis ini, yaitu alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah. Kedudukannya dengan Jibril alaihissalam. Dan orang yang tersedak-sedak, belum terlalu mahir tapi dia punya semangat yang besar dalam membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala pertama, pahala bacaan itu sendiri. Yang kedua, kesungguhannya dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu, belajarlah Al-Quran dari sekarang. Ya. Pelan-pelan kita belajar Al-Quran, karena setiap apa yang kita pelajari itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua hadis yang diulang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi motivasi bagi kita malam hari ini, bagaimana semestinya kita dengan Al-Quran. Ya, kita sudah tahu khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kita sudah tahu orang yang belajar Al-Quran apa maknanya? Maknanya adalah akan mengangkat kebodohan dari dirinya, wa 'allamahu akan mengangkat kebodohan dari diri orang lain, itu dengan cara mendakwahkan ilmu ini kepada orang lain. Karena nanti kita akan ditanya, semuanya kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa an ilmin, dari ilmu-ilmu yang dia sembunyikan, yang dia tidak sampaikan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man su'ila an ilmi fatattamahu aljarahu Allahu bi jabalina. Orang yang sudah punya ilmu dan dia tidak mau menyampaikan kepada orang lain, Allah akan rajakan dia di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkewajiban kita untuk menyampaikan ilmu ini, Al-Quran ini kepada siapapun yang dihidupan. Ustaz, saya belum mampu melakukan takut dari saya seperti yang Allah sebutkan dalam surat As-Saff, kalau tidak salah ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Amat besar kemurkaan Allah bagi orang yang mengatakan ini dan itu, akan tetapi dia tidak melaksanakan apa yang dia katakan. Maka itu yang Allah muliakan dalam hal menyampaikan ilmu, ayat ini tidak termasuk. Ayat ini tidak termasuk. Kenapa? Karena kalau seandainya menyampaikan ilmu, diharuskan dia dulu yang mengamalkan ilmunya, diwajibkan dia dulu yang mengamalkan. Kalau tidak, maka dia tidak boleh menyampaikan ilmu. Masuk dalam ancaman ayat ini. Maka siapa yang berani, siapa yang ada hari ini yang betul-betul dia praktekkan ayat tersebut, baru dia menyampaikan kepada orang lain. Karena itu tidak menjadi syarat kita yang dulu sempurna melakukannya, baru kita ada orang lain. Ya, baru kita ada orang lain. Karena kalau seperti itu tidak ada hari ini. Dan baru kami sudah dijamkan dengan salah satu jamaah kita, membandingkan salah kita dengan hari ini, kita jauh. Tidak ada sebuku pun, tidak ada perbandingan kita dengan salah kita terdahulu. Tapi yang bisa kita lakukan hari ini adalah bagaimana kita mendekat dengan amalan-amalan mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syaddidu wa qadiru." Mendekatlah kalian untuk celah dan mendekat kepada amalan-amalan mereka. Walaupun tidak persis, tapi bagaimana kita bisa mencontoh mereka dalam beramal. Kalau untuk mirip, jangan pernah berharap bisa mirip dengan amalan para sahabat, tapi tidak takut dari ini. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa berusaha mendekat dengan amalan-amalan mereka. Dan wallahu ta'ala bisawab. Mungkin ini Bapak Ibu yang Allah muliakan yang dapat kami sampaikan. Insyaallah nanti kalau memang dapat dan giliran, kita akan menyebutkan tentang perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dan orang-orang yang tidak membaca Al-Quran, dan seterusnya akan dijelaskan utama-utamanya. Namun Al-Quran tetap unggul
membaca akan terpenuhi, insya Allah. Baik, kita sekian yang sudah mengucapkan. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau ada yang ingin menanyakan tentang ilmu tajwid, di sini ada Ustaz Ahmad Mutazah Allah, dan sini ada Ustaz Tony, Masya Allah, yang memang banyak yang saya tanyakan itu masalah ilmu. Di situ ada Ustaz Tony, di sini ada Ustaz Ahmad yang saya tanyakan. Barakallahu. Silahkan Bapak Ibu dan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya di kita negeri. Silahkan tadi mulai dari berbicara, santri juga boleh. Berbicara dari sekitaran materi yang kita sampaikan. Silahkan. Ada santri. Demikianlah saya insya Allah ya, Bapak Ibu yang luar biasa, alhamdulillah. Itu kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala majelis kita ini merupakan majelis yang berkah. Dan insya Allah ke depannya untuk materi Quran kita akan membacakan kitab ini dan kita jelaskan yang penjelasan dari kitab ketiga yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Sekian Bapak Ibu yang muliakan. Kalau dan akhirnya